Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ini hari apa ya? Kamis. Hari Kamis. Saya lupa tanggal. Oke, hari Kamis ini saya mencoba ingin sharing pengetahuan terkait dunia olahraga sama teman-teman semua, terutama kepada para teman-teman yang ingin menjadi pengajar maupun menjadi wasit maupun menjadi trainer maupun apalah ya di suatu olahraga. Karena gini teman-teman, ada beberapa teman-teman saya yang ngomong katanya olahraga itu masa sih olahraga punya sertifikat? Ya, jadi olahraga pun harus bersertifikat. Sertifikatnya dari mana ya? Tentunya dari masing-masing cabang olahraga tersebut, karena cabang olahraga tersebut itu pasti punya induk di atasnya, di internasionalnya punya induk ya. Nah, kami kebetulan saya selaku praktisi olahraga di Kabupaten Pemalang dan di Tegal mencoba ingin membuat satu pembelajaran buat teman-teman, terutama mungkin guru ya, mungkin guru, karena memang tidak semua guru olahraga tentunya, tidak semua guru olahraga tentunya mengetahui hal semacam ini, karena banyak sekali juga teman-teman guru kan sifatnya hanya kuliah jadi guru ngajar, tapi hanya ngajar secara umum, bukan ngajar secara atlet ya. Kan yang ingin kita ulas itu adalah kami ingin mencoba pembelajaran terkait dengan dunia olahraga keatletan. Dunia olahraga keatletan ini kita tentu tahu bahwa yang menaungi olahraga prestasi adalah KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Terus ada lagi kemarin dari sempatannya, lupa bedanya sama KORMI apa. Nah, kalau KORMI itu adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi bedanya apa? Kita tahu bahwa KONI ini memang tujuannya adalah mencetak atlet ya, mencetak atlet yang berprestasi, yang tentunya memang untuk teman-teman dari semua cabang bidang olahraga ini yang menaungi untuk atlet prestasi adalah KONI. Dalam hal ini adalah KONI yang dibantu oleh masing-masing cabang olahraga. Nah, kebetulan saya hanya ingin menggarisbawahi 3 cabang olahraga, karena memang kebetulan saya hanya membidangi 3 cabang olahraga tersebut. Ya, 3 cabang olahraga tersebut yang pertama yang saya bidangi adalah Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI. Ya, POSI. Kemudian yang kedua adalah Perbakin, Persatuan Menembak. Ya, Persatuan Menembak Indonesia. Yang ketiga adalah Perpani, Persatuan Panahan. Nah, kebetulan saya membidangi itu. Maka untuk suatu keabsahan suatu organisasi ataupun klub ya, tentunya dimana harus punya yang namanya sertifikat legalitas atau sertifikat kompetensi terkait dengan tersebut. Nah, ini saya contohkan ya. Maka sebelum saya jadi pelatih maupun wasit, saya tentunya akan harus punya sertifikat ini dulu awalnya ya. Awalnya adalah sertifikat selam. Ini selam dasar one star ya, one star scuba diver. Ini adalah belajar terkait dengan peralatan alat selam ya, alat selam baik selam secara fin swimming, juga OPA orientasi open water dan lain-lain. Jadi dasar ini mata pelajarannya adalah penggunaan alat selam, pemasangan, kemudian cara berenang, kemudian mampu berenang 200 meter tanpa henti, water trepan itu adalah inggep ya, kalau bahasanya Jawa itu inggep. Nah, nanti baru kita pelatihan selama 4 hari, nanti baru dapat ini sertifikat A1 ya, one star atau A1. Yang kedua, terus saya ngikuti lagi two star ya, two star scuba diver. Fungsinya buat apa? Two star scuba diver ini kita belajar terkait dengan penyelaman malam atau blind dive ya, atau penyelaman buta, blind dive atau penyelaman malam. Kita belajar bagaimana kita nyelam di air keruh, kita nyelam bagaimana kita mencari jejak dan lain-lain ya, itu namanya blind dive sama selam malam, night swim, night dive ya. Kemudian habis itu saya ngambil lagi tapi hilang ini
hilang, saya ngambil lagi. Sebetulnya saya ngambil 3 star. 3 star itu adalah penyelaman untuk rescue, untuk pertolongan. Nah, habis itu saya berpikir untuk menjadi seorang pelatih. Seorang pelatih untuk atlet-atlet kita, dari atlet selam kelas fin swimming maupun kelas OBA, ya. Maka saya harus memberikan pelatihan untuk atlet. Maka saya wajib dong. Orang tua yang mau menyekolahkan anaknya untuk belajar jadi atlet tentunya akan bertanya, Pak, punya lisensi pelatih enggak? Oh, ada. Nah, maka saya harus punya lisensi pelatih. Nah, maka saya ngikuti, nah ini sertifikat pelatih, ya. Sertifikat pelatih. Nah, dengan adanya ini maka saya bisa untuk jadi pelatih. Terus kemudian saya juga berkeinginan, karena kebetulan di dunia selam ini masih banyak sekali peluang-peluang terkait dengan olahraga juga, dan juga kegiatan dan juga pekerjaan terkait selam. Nah, karena di dunia selam ini masih kurang tenaga yang terkait dengan wasit, ya, maka saya ikuti pelatihan wasit. Nah, ini ada wasit. Nah, ini wasit, ya, saya sebagai wasit nasional. Ini untuk yang kelas kolam atau fin swimming kelas kolam. Oke, ya. Terus kemudian saya juga harus jadi wasit juga, karena di dunia porprov, pon itu ada kemudian kejurkap, kejurprov, kejurnas, itu ada di samping kelas fin swimming, ya, kelas kolam, itu juga ada kelas laut, namanya OBA, orientasi bawah air. Maka saya juga harus punya wasit, harus punya sertifikat wasit, ya, yang perlu lisensi. Maka saya ngambil sertifikat wasit nasional, jenjangnya adalah OBA atau orientasi bawah air, ya. Nah, dari ini maka kalau ada kegiatan lomba, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, baik porprov, pon, maka saya bisa diundang. Saya akan bisa jadi wasit dan punya hak. Saya punya hak untuk jadi wasit, ya, wasit atau juri. Itu, ya, itu di dunia selam. Terus yang lain lagi apa? Oh, di selam itu ada jenjang untuk selam pekerjaan, ataupun kayak konstruksi bawah air, ada pemasangan rambu bawah air, ada pemasangan pipa bawah air. Maka saya harus ngambil sertifikat ini namanya. Ini sertifikat yang terkait dengan selam pekerjaan bawah air, ya. Karena selam itu bisa untuk rekreasi, bisa untuk prestasi, dan bisa untuk profesi. Lah, ini untuk profesinya. Nah, sekarang kita selalu sudah melihat, ya, sertifikat seperti itu. Kemudian di panahan. Nah, kalau di panahan memang tidak begitu ini, ya, tidak begitu banyak, dan memang ya seperti ini nih. Ini contoh, ya. Saya juga mengikuti pendidikan, makanya dapat surat tanda tamat belajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagai pelatih, ya. Sebagai pelatih, ya, tapi hanya untuk tingkat nasional, ya, tapi ini hanya untuk tingkat provinsi. Jadi level saya masih level tingkat kabupaten dan provinsi untuk panahan, ya, hanya sampai level itu aja untuk panahan. Kemudian yang terakhir adalah kebetulan kita punya kelas di Tegal, ya, punya kelas di Tegal dan Pemalang, itu adalah untuk menembak. Ya, untuk menembak kita juga punya nembak yang kebetulan di Perbagin itu ada 3, tembak guru, tembak sasaran, dan tembak reaksi, ya. Mungkin ada ini, adik-adik teman-teman bisa lihat ini tembak reaksi, ya, tembak reaksi. Nah, maka saya juga harus punya nih sertifikatnya, namanya ini sertifikat anggota tembak reaksi AAIPSC, sama saya. Nah,
Itu teman-teman semua. Jadi dari olahraga pun kita wajib untuk punya sertifikat keahlian bahwa kita memang layak untuk jadi pelatih, layak untuk jadi coach misalkan kan, layak jadi wasit. Itu kita harus punya namanya sertifikat. Ini untuk membuktikan bahwa memang kita mampu dan kompeten di bidang itu. Itu ya teman-teman semua ya. Semoga tercerahkan buat teman-teman semua. Kemudian orang tua murid yang mau menitipkan kepada kami selaku pelatih, kalau anak-anaknya ingin menjadi atlet, nanti silakan, gak usah khawatir. Tadi ini buktinya ya, bukti bahwa kami memang layak dan bisa untuk menjadi seorang pelatih maupun wasit ya, baik dunia menembak, menyelam, dan panahan. Ini ya kayak gitu teman-teman semua. Nah, semoga jadi pembelajaran juga buat teman-teman guru ya, baik guru SD, SMP, SMA, karena memang kita wajib karena ini wajib punya. Oke teman-teman semua, terima kasih atas tontonannya, semoga bermanfaat. Salam olahraga dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.